Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang CSS. Jadi teman-teman, CSS CSS sendiri itu singkatan dari Cascading Style Sheet. Ya, Cascading Style Sheet. CSS digunakan untuk mempercantik tampilan halaman web. Nah, jadi pengertiannya itu kalau HTML hanya mengatur struktur, maka CSS yang akan mengatur gaya. Jadi kalau misalnya HTML tadinya kan cuma warna hitam putih, nah dengan CSS ini kita bisa mengatur gaya seperti warna, ukuran, dan posisi. Jadi HTML dan CSS ini selalu bekerja sama. Nah, CSS sendiri, dalam penulisan CSS sendiri ya teman-teman, itu dapat terbagi menjadi 3. Ada CSS inline, itu ditulis langsung di dalam teks HTML. Coba kita. Nah, ini CSS inline itu tulis dalam teks HTML. Soalnya ini ya, misalnya di sini paragrafnya, Loren. Nah, kita lihat dulu hasilnya nih. Kalau tadinya masih seperti ini, ya, tampilannya. Oke. Kalau tadinya tampilannya masih seperti ini, maka dengan CSS inline nih, kita bisa menggunakan langsung di sini nih. Di dalam tag H4, kan tadi kan langsung di dalam tag HTML-nya. Dan disebutkan style. Kemudian dituliskan style. Nah, dia akan muncul sama dengan sini misalnya teman-teman masukkan color. Misalnya apa? Colornya itu misalnya nih. Aku lama. Ini teman-teman bisa aturannya, nggak harus ini aja ya. Teman-teman bisa atur itu. Oke, kita lihat di dalam PP. Nah, dia akan berubah menjadi warna hijau. Teman-teman ini kita gedekan saja. Aduh. Oke. Nah, kemudian ya, teman-teman, kita juga bisa atur untuk background-nya. Nah, dia kan seperti ini. Ya. Bermacam-macam ya, style itu bermacam-macam. Nggak hanya color dan background color. Nah, kemudian ini dinamakan dengan inline CSS. Dia di dalam tag HTML-nya langsung. Kemudian ada juga yang kedua itu ada internal CSS yang ditulis dalam style di bagian head. Jadi di bagian head ini kita isi dengan ya contohnya di sini style. Style kita taruh di bagian body. Di bagian head salah. Nah, di sini misalnya kita mau mengubah paragrafnya. Ya, paragraf. Kita panggil dulu nih, apa yang mau kita ubah?
apa yang mau kita ubah. Kita panggil dulu nama tagnya ini paragraf. Kemudian menggunakan kurung awal. Misalnya color. Misalnya di sini kita pakai nih palette violet. Kita lihat nih, yang tadinya warnanya hitam, kemudian kita menggunakan CSS internal, ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian ya, di sini teman-teman bisa isi lagi. Misalnya teman-teman mau atur yang bagian, ya misalnya teman-teman mau, ya kita buat lagi. 4 gitu kan. Misalnya oke. Kita lihat di sini. Dia masih warna hitam. Jadi kita mau itu juga mau apa? Mau style. Maka kita panggil tagnya H4. Kemudian kurung kurawal. Misalnya kita background color mau warna brown. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Atau mungkin teman-teman bisa atur ya warnanya di sini. Ini jelek, ini jelek. Nah, dia akan berubah. Seperti itu CSS, itu internal CSS. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, itu ada external CSS. Nah, namanya eksternal berarti di luar, dia di luar file belajar HTML ini. Maka dia akan buat file baru ya. Namanya style titik CSS, bahannya CSS. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur. Misalnya di sini aku mau buat, di sini kita buat dulu. Oke, sekarang kita misalnya kan udah, nah dia udah kembali seperti semula. Sekarang kita mau style. Nah, di sini kita kita di dalam kita masukkan dulu ya. Kita ini dulu ya, style dulu. Misalnya P. Itu tadi sama deh. Kurung kurawal ya. Color. Misalnya blue. Di sini background color. Misalnya gold ya. Oke, kita lihat di sini dia belum muncul. Kenapa? Karena kita belum panggil di dalam filenya. Nah, di dalam file ini ya, di sini ya, masih di dalam hide, teman-teman bisa manggil bisa menuliskan link CSS. Nah, dia otomatis akan manggil. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia sudah men-style, dia sudah memanggil. Nah, itu dia untuk CSS yang eksternal.
Nah, jadi dan di dalam properti CSS ini nggak hanya ada color dan background color ya, yaitu warna teks dan warna latar belakang. Tapi juga ada font size untuk ukuran teksnya, nanti bisa ada margin dan padding itu jarak antar elemen, dan juga border garis tepi dan lain-lain. Nah, jadi ya CSS ini sangat penting karena membuat website lebih menarik dan mudah dibaca. Dengan CSS, kita bisa mengatur warna, ukuran, tata letak, dan banyak hal lainnya. Jadi ya teman-teman perlu ingat, CSS dan HTML ini selalu bekerja sama. Oke, mungkin itu aja ya dari yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.